Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto. Saya merupakan mahasiswa UIN STS Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh dosen pengampu kami, yaitu mata kuliah Sistem Politik dan Partai, yang dimana beliau untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh beliau. Pada kali ini saya akan menanggapi yaitu dengan bentuk video pada kali ini, yaitu yang disampaikan oleh beliau. Maka beliau menyatakan soal partai. Jadi partai ini merupakan jembatan ataupun penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Maka parpol ini merupakan jembatan ataupun lintasan untuk masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada melalui anggota-anggota parlemen ataupun melalui legislatif yang terpilih. Secara besar, partai ini merupakan hubungan antara masyarakat yang langsung mendengarkan aspirasi mereka. Parpol ini merupakan yaitu ajang untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia. Salah satunya sejenis pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, habis itu pemilihan pilkada. Maka parpol ini merupakan jembatan untuk menaungi ataupun mengangkat ataupun ikut serta mencalonkan anggota-anggotanya untuk maju sebagai baik itu dari presiden, sebagai calon parlemen, sebagai pilkada. Maka dalam segi ini, maka parpol berperan penting untuk ikut serta dalam menentukan ataupun memasangkan calon-calon terbaiknya untuk maju di pemilihan umum. Maka dari sini kita sampaikan bahwa parpol ini sangatlah penting secara fakta, karena parpol ini merupakan jembatan ataupun lintasan untuk seseorang untuk mendapatkan kekuasaan dan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi dalam konteks ini parpol ini sudah berada pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada pemilihan pertama yaitu 1955 yang diikuti oleh beragam parpol yang berbagai parpol dengan berbagai ideologi politik dan lain sebagainya. Namun dapat kita garis bawahi bahwa parpol ini hanya datang 5 tahun sekali. Untuk yang kita lihat dengan fakta saat ini, yaitu parpol itu cuma bisa 5 tahun sekali untuk turun ke bawah. Jadi ini merupakan suatu yang kurang efektif lah menurut saya. Sebaiknya parpol ini jangan dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan, tapi merupakan parpol ini tindakan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan seperti anggota dewan, lain sebagainya. Tapi realita yang kita lihat saat ini yaitu calon anggota ataupun calon pemimpin yaitu parpol itu hanya 5 tahun sekali turun ke bawah. Tapi ada juga sebagian parpol yang ikut berkontribusi walaupun tidak dalam bentuk pemilihan. Itu merupakan integritas setiap parpol yang memiliki integritas yang baik lah menurut saya. Jadi kita juga mencakupi yaitu dalam parpol ini begitu banyaknya isu-isu ataupun tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota parpol ataupun kader parpol. Maka di situ kita bukan menyalahkan anggota parpol, bukan menyalahkan parpolnya, tapi kita bisa melihat itu lebih baik melihat di segi kaderisasinya. Maka kaderisasi ini merupakan tonggak untuk kita mempelajari, memahami, tapi di saat mereka berkuasa hanya memiliki kepentingan pribadi.
Adapun kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kader-kader partai ini, salah satunya contoh yang kita ambil yaitu kasus proyek EKTP yang pertama dulu yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Adapun kasus yang lainnya, kasus suap pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan yang melibatkan kader Partai Demokrat. Dan yang ketiga dapat juga kita sampaikan kasus korupsi yang dialami ataupun yang dilakukan oleh kader-kader parpol, yaitu kasus dana hibah Kementerian Sosial yang melibatkan Kementerian Sosial yang melibatkan anggota DPRD dari Partai Gerindra. Yang kedua yaitu kita melihat cakupan ataupun isu politik dinasti di Indonesia. Menurut saya isu politik dinasti ini bukan baru-baru ini saja, tapi isu dinasti politik ini udah dari yaitu masa awalnya kemerdekaan. Maka ngapa saya bilang seperti itu? Maka seperti kita tahu dari Presiden Soekarno, maka turun-temurun ke anak beliau yaitu Ibu Megawati, itu merupakan dinasti yang turun-temurun, yaitu dilakukan oleh politikus Indonesia. Dinasti politik ini tidak bisa kita pungkiri, itu sebuah realita yang terjadi saat ini. Itu merupakan perilaku politik yang saat ini sangat dominan di kepartaian, seperti kita cakupi, yaitu kemungkinan seperti pergantian ketua umum itu tidak bukan pasti keluarga yang menjadi anggota sebelumnya. Itu merupakan isu yang sangat realita di dalam kaderisasi parpol. Yang selanjutnya kita membahas yaitu partai politik hanya hadir saat pemilu. Itu sudah ada juga sebagian seperti itu, ada juga yang tidak, karena kita mengetahui setiap parpol memiliki ideologi yang berbeda-beda dan memiliki integritas masing-masing. Tapi sayang, dengan realita yang kita lihat saat ini, parpol hadir saat pemilu itu merupakan sungguh-sungguh sayang. Seharusnya parpol ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa kepada masyarakat, karena dengan adanya parpol ini merupakan jembatan ataupun lintasan bagi masyarakat ataupun pengampu kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan, baik menyampaikan pihak parpol mendapatkan kekuasaan dan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada anggota-anggota yang terpilih. Ini merupakan hubungan sangat erat antara parpol dengan masyarakat, karena merupakan jembatan untuk mendapatkan kekuasaan menurut saya. Dan yang selanjutnya yaitu saya menjawab, yaitu apakah parpol di Indonesia itu penting? Menurut saya itu merupakan hal yang sangat penting dalam demokrasi di Indonesia, karena maka parpol ini merupakan hal yang paling penting lah untuk keberlanjutan ataupun jalannya sistem demokrasi di Indonesia. Maka berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi, salah satunya isu yang sering menjadi sorotan adalah masih lemahnya kelembagaan partai politik di Indonesia. Dan juga kita tidak pungkiri yaitu kaderisasi parpol maka menjatuhkan kader-kader yang lain. Jikalau money politik menjadikan ajang untuk meraih kekuasaan, maka apalah daya kaderisasi yang ada saat ini. Maka
Partai politik merupakan salah satu pilar ataupun tiang yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, keberadaan parpol politik memiliki peran yang vital dalam menjaga stabilitas dan menjalani pemerintahan di Indonesia. Maka partai politik ini berfungsi juga sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui partai politik, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan suaranya dalam proses pengambilan keputusan politik. Partai politik ini akan memperjuangkan kepentingan dan konstituen mereka di parlemen dan pemerintahan. Partai politik memainkan peran penting dalam proses kepemimpinan nasional daerah. Partai politik mencalonkan pemimpin-pemimpin yang baik dan integritas tingkat pusat maupun daerah. Jadi partai politik ini merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, merupakan jembatan ataupun lintasan bagi seseorang untuk mendapatkan kursi ataupun kedudukan sebagai penguasa dalam konteks yaitu menegak kedaulatan tertinggi dipegang oleh masyarakat. Tetapi jembatan untuk meraih ataupun maju sebagai calon, yaitu sebagai calon presiden, sebagai calon anggota dewan, itu tidak bukan, maka harus dari calon partai politik yang mengusung. Itu merupakan yang dilakukan saat ini yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar dan kurangnya membaca menurut saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.